Kenapa sosial media harus kita batasi? Seperti kata Cal Newport atau seperti kata Desi Anwar mengenai pentingnya untuk puasa medsos, karena di sosial media data pribadi kita itu sangat berseliweran. Bukan hanya berseliweran, tapi dapat juga kemudian disalahgunakan oleh perusahaan pihak ketiga untuk memanfaatkan, baik itu demi kepentingan politik maupun ekonomi. Kita tahu bahwa Pilpres Amerika pada tahun 2016 kemarin, di mana Donald Trump menjadi pemenang, itu berdasarkan pemanfaatan data pribadi warga Amerika melalui Cambridge Analytica. Dan tentunya Facebook Indonesia juga dimintai keterangan, dan absurdnya 1 juta lebih data pribadi Indonesia itu bocor. Nah, data pribadi per definisi adalah setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Nah, definisi data pribadi ini saya ambil dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sementara diperjuangkan oleh kawan-kawan citizen journalism untuk kemudian memberikan barrier terhadap data pribadi kita. Nah, ada poin penting dari RUU itu, yaitu apa yang kemudian disebut sebagai pengendali data pribadi, yaitu mereka yang merupakan pihak yang menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi, baik itu pemerintah di satu sisi maupun korporasi di sisi lainnya, misalnya korporasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, Google, dan sebagainya. Sementara di sisi seberangnya, yaitu pemilik data pribadi adalah orang atau perseorangan selaku subjek data yang memiliki data pribadi yang melekat pada dirinya. Apa saja jenis-jenis data pribadi? Kita bagi dua. Data pribadi umum yang sekarang kita pahami misalnya secara garis besarnya, dan data pribadi khusus yang sebenarnya masih belum kita terlalu pahami. Nah, data pribadi umum itu sendiri adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikomunikasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Ini masih umum sekali, dan ini misalnya kita gunakan untuk mendaftar pada aplikasi atau pada sosial media tertentu. Seumum ini pun sebenarnya sudah merupakan domain data pribadi yang bisa saja disalahgunakan oleh korporasi tertentu atau pengendali data pribadi. Nah, sementara data pribadi khusus itu diantaranya data dan informasi kesehatan. Misalnya kalau teman-teman pakai Apple Watch atau teman-teman yang pakai Smart Band, nah data biometrik, data genetika, misalnya kalau teman-teman pakai aplikasi telemedika, kehidupan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, kalau teman-teman menggunakan fintech misalnya ya, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini semua data pribadi yang sifatnya sangat-sangat khusus atau spesifik, yang sayangnya oleh korporasi itu biasa disalahgunakan untuk diperjualbelikan dalam tanda kutip kepada agensi periklanan demi menyasar target iklan mereka. Sehingga misalnya kita mendapati ketika kita membuka YouTube atau membuka Facebook atau Instagram, ada iklan yang berseliweran yang kebetulan sesuai dengan preferensi apa yang ingin kita mau beli kemarin. Misalnya ketika kita mengakses Tokopedia dan kita searching di situ misalnya sepatu Adidas maybe ya. Ternyata di Instagram kita masuk ada juga tuh iklan Adidas, di Facebook juga begitu. Ternyata itulah yang kemudian disebut sebagai filter bubble. Yaitu sebuah fitur yang digunakan oleh perangkat sosial media untuk memanipulasi atau lebih halusnya untuk bagaimana menghijack pemikiran kita untuk cenderung kepada pembelian-pembelian yang dilakukan oleh agensi periklanan. Kita masuk ke dalam data tentang dunia digital di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa per 2017 saya akses data-data mengenai perkembangan dunia digital, yaitu populasi kita 262 juta. Ini per 2017 loh. Berarti sekarang 2021 yang mana sudah naik 270 juta pengguna, 270 penduduk, artinya pengguna sosial media juga itu bertambah. Nah, pengguna internet per 2017 itu 143 juta atau sekitar 54% dari penduduk Indonesia, yang mana terkonfigurasi tentunya lebih utama di Jawa, Sumatera, dan sebagainya. Adapun penetrasi berdasarkan wilayah, Jawa lagi-lagi yang paling di atas, kemudian disusul oleh Bali dan Nusa Tenggara. Nah, pertumbuhan jumlah pengguna internet ini kita lihat sangat-sangat signifikan walaupun belum eksponensial, yaitu 2012 63, kemudian tahun selanjutnya 82, selanjutnya 88,1, 110 juta, 132, dan pada 2017 akhir itu sudah sampai 143 juta pengguna internet. Nah, adapun platform jejaring sosial teraktif yaitu YouTube. YouTube itu dikonsumsi oleh 43% masyarakat atau netizen di Indonesia, kemudian disusul oleh Facebook, Instagram, Twitter, Google+, dan LinkedIn. Bagaimana dengan durasi pemakaian
harian kita atau yang kita sebut tadi sebagai durasi layar. Nah, durasi layar orang Indonesia rata-rata itu 8 jam 51 menit. Nah, itu sepertiga lebih dari kehidupan kita. Jadi, misalnya sepertiga artinya kalau kita 24 jam setiap hari, 8 jam istirahat dan tidur, 8 jam kerja, 8 jam sisanya kita gunakan bermain internet. Ini adalah salah satu adiksi digital sebagaimana misalnya penafsiran adiksi digital oleh Joldion Rahmat dalam buku terbarunya Psikologi Komunikasi edisi revisi. Nah, sementara media sosial menempati tempat tertinggi dalam durasi layar kita, yaitu sekitar 3 jam 23 menit. Adapun frekuensi menggunakan internet setiap hari, misalnya orang Indonesia itu setiap hari yang menggunakan internet 79% dan hanya 1% orang Indonesia yang kurang dari sebulan dalam menggunakan internet. Nah, bagaimana dengan perbandingan antara kebocoran data? Nah, kalau kita mengambil lagi-lagi jumlah pengguna Facebook pada tahun 2017, saya ambil data ini dari Balitbang Tempo. Nah, misalnya di India itu penggunanya 251 juta. Tentunya Cina tidak kita masukkan karena Cina praktis melarang penggunaan sosial media luar negeri, dalam hal ini Facebook. Jadi dia menggunakan Facebook sendiri, dalam hal ini namanya Baidu. Nah, India itu 251, Amerika dan Indonesia itu berada di posisi keempat dalam case jumlah pengguna Facebook. Sementara potensi kebocoran data per 2017 itu yaitu Amerika Serikat 70 juta. Itu artinya Amerika Serikat itu hampir sepertiga pengguna Facebooknya itu mengalami kebocoran data. Sementara Indonesia sekitar 1.900.000 orang itu mengalami kebocoran data. Nah, kebocoran data itu artinya data-data kita, baik data pribadi umum dan data pribadi khusus yang kita jelaskan tadi, itu dapat diakses oleh pihak ketiga, misalnya kayak Cambridge Analytica atau kuis-kuis. Misalnya kalau kita sering main kuis-kuis, itu dapat kemudian disalahgunakan oleh korporasi tersebut atau aplikasi pihak ketiga tersebut. Nah, tips-tips untuk aman dalam berinternet atau digital safety? Nah, pertama, satu, perkuat kata sandi. Dalam artian perkuat kata sandi, jangan gunakan tanggal lahir dan ganti secara berkala. Kalau tanggal lahir Kak, gampang sekali karena tanggal lahir Anda itu sudah dapat diakses oleh aplikasi pihak ketiga tadi. Jadi ganti secara berkala. Bulan lalu kalau tidak salah ya, bulan Oktober ada pemberitahuan dari salah satu negara, kayaknya dari Rusia, yang mencoba mengakses Instagram saya. Tapi karena ada fitur keamanan yaitu verifikasi 2 langkah, sehingga itu mempersulit pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tersebut. Yang kedua, ganti secara berkala kata sandi Anda, misalnya dalam per triwulan atau per semester. Batasi akses, misalnya batasi akses itu saring siapa saja yang dapat melihat foto Anda, baik itu sosial media ataupun di aplikasi. Misalnya kalau kita download aplikasi kan kita centang-centang aja tuh, izinkan aplikasi ini, izinkan aplikasi mengakses mikrofon, kamera, kontak dan sebagainya. Itu kan dapat dipergunakan oleh aplikasi pihak ketiga untuk menyalahgunakan data-data pribadi kita. Membatasi unggahan, jangan terlalu banyak bersosial media karena semakin lama Anda bersosial media, semakin besar potensi korporasi tersebut untuk mengambil data-data pribadi Anda. Tinjau ulang unggahan, misalnya ada unggahan-unggahan yang tidak layak di publish, itu sebaiknya dihapus atau diurungkan untuk di publish. Yang kelima, memperketat akses pencarian di peramban search engine. Dalam artian misalnya kalau teman-teman baca buku Everybody Lies, di situ disebutkan bahwa apa yang diungkapkan di perkataan secara luring itu berbeda dengan apa yang kita cari di dunia maya. Misalnya ketika survei dilakukan, orang mengatakan bahwa preferensi seksualnya itu normal. Ternyata ketika Google mengakses perambannya atau akses pencariannya, justru banyak warga Amerika itu mengalami preferensi seksual yang disorientasi, dalam artian katakanlah LGBT. Nah, yang keenam, membatasi akses aplikasi. Jangan sembarang aplikasi untuk mengambil data-data pribadi Anda.